Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Akbar Ramadan dari Prodi PAI yang akan menjelaskan tentang materi riba, bank, dan asuransi. Materi pertama menjelaskan tentang riba. Riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Hukum dari riba yaitu haram menurut Al-Quran. Macam-macam riba ada empat. Yang pertama riba fadl, yang kedua riba nasi'ah, yang ketiga riba qardi, yang keempat ribayat. Riba fadl adalah tukar menukar atau jual beli antara dua buah barang yang sama jenisnya namun tidak sama ukurannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya, atau jual beli yang mengandung unsur riba pada barang yang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu benda tersebut. Yang kedua adalah riba nasi'ah. Riba nasi'ah yaitu mengambil keuntungan dari pinjam meminjam atau tukar menukar barang yang sejenis maupun yang tidak sejenis karena adanya keterlambatan waktu pembayaran. Kemudian riba qardi. Riba qardi adalah meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang meminjam. Misalnya, Andi meminjam uang kepada Armar sebesar 500.000. Kemudian Arman mengharuskan kepada Andi untuk mengembalikan uang itu sebesar 550.000 rupiah. Inilah disebut riba qardi. Nah, kemudian ribayat. Ribayat yaitu pengambilan keuntungan dari proses jual beli di mana sebelum terjadi serah terima barang antara penjual dan pembeli sudah berpisah. Contohnya, orang yang membeli suatu barang sebelum ia menerima barang tersebut dari penjual dan pembeli tersebut telah berpisah sebelum serah terima barang itu. Jual beli ini dinamakan riba riyal. Hikmah dari menghindari riba: yang pertama, menghindari tipu daya di antara sesama manusia. Yang kedua, melindungi harta sesama muslim agar tidak dimakan dengan batil. Yang ketiga, memotivasi orang muslim untuk menginvestasi hartanya pada usaha-usaha yang bersih dari penipuan, jauh dari apa saja yang dapat menimbulkan kesulitan dan kemarahan di antara kaum muslimin. Yang keempat, menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaan. Yang kelima, membuka pintu-pintu kebaikan di depan orang muslim agar ia mencari bekal untuk akhirat. Yang keenam, rajin mensyukuri nikmat Allah SWT dengan cara memanfaatkan untuk kebaikan serta tidak menyanyiakan nikmat tersebut. Yang ketujuh, melakukan praktik jual beli dan utang piutang secara baik menurut Islam. Yang kedua, kita membahas tentang pengertian bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank ada dua pembagiannya. Yang pertama adalah ada bank konvensional dan kedua ada bank syariah. Bank konvensional adalah institusi keuangan yang menjalankan operasi berdasarkan prinsip-prinsip perbankan tradisional. Biasanya mereka menawarkan berbagai layanan seperti simpanan, pinjaman, transfer uang, dan layanan keuangan lainnya. Bank konvensional umumnya menghasilkan keuntungan melalui bunga yang dikenakan atas pinjaman yang mereka berikan kepada nasabah. Yang kedua, bank syariah.
Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya hukum syariah. Mereka tidak memungut atau membayar bunga, melainkan menggunakan konsep-konsep seperti bagi hasil, sewa, dan jual beli untuk menghasilkan keuntungan. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem keuangan yang adil dan etis sesuai dengan ajaran Islam. Fungsi bank yang pertama, menyimpan dana masyarakat, yang kedua menyalurkan dana masyarakat, yang ketiga memperdagangkan utang piutang, kemudian mengatur dan menjaga stabilitas peredaran uang, yang kelima tempat menyimpan harta kekayaan, yang keenam menolong manusia dalam mengatasi kesulitan ekonomi keuangan. Tujuan bank yang pertama adalah menolong manusia dalam banyak kesulitan. Yang kedua, meringankan hubungan antara para pedagang dan pengusaha dengan memperlancar pemindahan uang. Yang ketiga, bagi hartawan adalah untuk menjaga keamanan dan memberi perlindungan dari penjahat dan pencuri dengan menyimpan di tempat yang aman. Yang keempat, untuk kepentingan dan perkembangan kepentingan baik nasional maupun internasional dalam seluruh bidang kehidupan. Ada berbagai perspektif dalam hukum bank. Yang pertama, kelompok yang mengharamkan. Ulama yang mengharamkan riba diantaranya adalah Abu Zahra, Abu A'la al-Arabi. Mereka berpendapat bahwa hukum bank adalah haram, sehingga kaum muslimin dilarang mengadakan hubungan dengan bank yang memakai sistem bunga, kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa. Yang kedua, kelompok yang tidak mengharamkan. Ulama yang tidak mengharamkan diantaranya adalah Syekh Muhammad Saltut dan Ahmad Hasan. Mereka mengatakan bahwa kegiatan muamalah kaum muslimin dengan bank bukan merupakan perbuatan yang dilarang. Bunga bank di Indonesia tidak bersifat ganda, sebagaimana digambarkan dalam Quran surat Al-Imran ayat 130. Yang ketiga, kelompok yang menganggap syubhat atau samar. Bank merupakan perkara yang belum jelas kedudukan hukumnya dalam Islam, karena bank merupakan sebuah produk baru yang tidak ada nasnya. Hal-hal yang belum ada nasnya dan masih dilakukan ini yang dimaksud dengan barang syubhat. Yang ketiga, kita membahas tentang asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, penanggung dan tertanggung, di mana penanggung memberikan jaminan finansial kepada tertanggung atau pemegang polis sebagai imbalan atas resiko tertentu dengan pembayaran premi secara berkala. Asuransi ada dua. Yang pertama adalah ada asuransi konvensional dan asuransi tafakul. Asuransi konvensional adalah sistem asuransi di mana individu atau organisasi membayar premi kepada perusahaan asuransi untuk mendapatkan perlindungan terhadap risiko tertentu. Ciri-ciri asuransi konvensional: yang pertama, ada akad atau perjanjian; yang kedua, investasi; yang ketiga, keuntungan; yang keempat, kepemilikan dana. Kemudian ada asuransi tafakul. Asuransi tafakul adalah bentuk asuransi yang didasarkan pada prinsip syariah Islam, di mana para peserta saling menanggung risiko secara kolektif dengan berbagai kontribusi atau tabaruk, dalam artian sumbangan. Ciri-ciri asuransi tafakul: yang pertama ada akad syariah, yang kedua kepemilikan harta, yang ketiga investasi halal, yang keempat keuntungan. Kemudian hukum asuransi. Asuransi dalam Islam diperbolehkan selama dikelola sesuai syariat Islam. Asuransi syariah juga harus bebas dari riba, boror, dan maisir. Manfaat asuransi: yang pertama, perlindungan finansial; yang kedua, manajemen risiko; yang ketiga, perencanaan keuangan; yang keempat, perlindungan aset; yang kelima, ketentraman pikiran; yang keenam, akses ke layanan kesehatan; yang ketujuh, kepatuhan hukum. Terima kasih.
Sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.